Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita begitu banyak nikmat sehat dan nikmat lain-lainnya yang tak bisa dihitung. Sampai-sampai apabila lautan dijadikan sebagai tinta, pepohonan dijadikan sebagai pena, maka tidak akan bisa menghitung begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa selawat berangkaikan salam, marilah kita haturkan, kita hadiahkan kepada seorang manusia yang telah memanusiakan manusia dengan semanusianya manusia. Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan untuk perbaikan nilai fatwa zakat, yang mana sekarang itu adalah membahas tentang standar syariah AUFI. Lingkup standar. Standar ini mencakup identifikasi basis zakat untuk lembaga atau termasuk perusahaan asuransi syariah, serta anak perusahaan dan perusahaan induk dan lembaga perusahaan. Ini akan dilakukan melalui identifikasi pos-pos laporan keuangan yang harus atau tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan dasar zakat, dan kewajiban atau alokasi yang harus atau tidak boleh dikurangkan dari harta zakat. Standar ini juga mencakup tarif zakat yang harus dibayar, pencairan dana zakat pada 8 kategori penerima zakat, dan aturan yang berkaitan dengan pencairan. Hukum acara. Metode penghitungan dasar zakat. Ada dua metode penghitungan dasar zakat. Yang pertama adalah metode kekayaan bersih, dan yang kedua adalah metode aset investasi bersih. Kedua metode ini memiliki dasar penilaian yang berbeda. Namun jika perbedaan tersebut dikenali dengan baik, maka hasil akhirnya akan sama. Standar ini didasarkan pada metode aset bersih. Metode aktiva bersih. Perhitungan dasar zakat dengan menggunakan metode aktiva bersih dilakukan sebagai berikut. Dasar zakat sama dengan harta yang dapat dizakatkan, kurang kewajiban yang terutang selama tahun buku pada tanggal neraca, ditambah semua angsuran kewajiban tahun keuangan yang akan jatuh tempo selama periode keuangan mendatang, ditambah hak pemegang akun investasi tidak terbatas, ditambah hak minoritas, ditambah hak berdaulat, ditambah hak wakaf, ditambah hak amal, ditambah hak organisasi pembelajaran nirlaba yang tidak memiliki pemilik khusus. Harta yang dapat dizakatkan meliputi uang tunai dan sejenisnya, piutang dikurangi piutang ragu-ragu, harta yang disiapkan untuk diperdagangkan seperti barang dagangan, surat-surat keuangan dan real estate, dan harta pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, salam, istisna dan lain-lain. Pengurangan dari aset keuangan termasuk aset tetap yang terkait dengannya, serta alokasi yang dapat dikurangkan seperti yang ditunjukkan pada item 7.
Aset yang disiapkan untuk diperdagangkan harus dinilai berdasarkan nilai tunai yang diharapkan atau nilai pasar jual. Pada saat zakat sudah jatuh tempo, dalam penentuan harta zakat di bidang pertanian dan peternakan, selain barang dagangan, penerapan rasio dan tarif yang ditentukan oleh syariah harus diperhatikan. Pembayaran zakat langsung oleh lembaga. Lembaga atau perusahaan berkomitmen untuk membayar zakat dalam kasus-kasus berikut. A. Pemberlakuan hukum zakat yang dapat ditegakkan. B. Penetapan komitmen pembayar zakat dalam anggaran dasar. C. Penerbitan resolusi komitmen zakat oleh majelis umum. Ketika institusi menerima agen untuk pembayaran zakat atas nama semua atau sebagian dari pemegang ekuitas atau pemegang rekening investasi, dana harus tersedia atau diserahkan oleh prinsipal agen tersebut untuk pembayaran zakat atas nama mereka. Harus ada koordinasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam hal pembayaran zakat agar tidak terjadi pembayaran ganda. Dalam hal mendirikan dana zakat atau menyiapkan rekening zakat, harus diperoleh izin dari Dewan Syariah dari lembaga atau perusahaan tersebut. Izin oleh Dewan Syariah khususnya diperlukan untuk pencairan dana zakat bila dilakukan secara langsung oleh lembaga atau perusahaan atau melalui lembaga zakat yang terakreditasi. Selain itu, laporan komprehensif tentang pencairan zakat harus disajikan kepada Dewan Syariah setiap tahun. Apabila salah satu syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, maka pembayaran zakat menjadi tanggung jawab pemegang saham dan pemegang rekening investasi. Dalam hal ini, institusi atau perusahaan harus menunjukkan jumlah zakat yang harus dibayarkan per saham atau per saldo tertentu dari akun investasi. Laporan keuangan terkait zakat. Neraca. Karena zakat berkaitan dengan kepemilikan harta zakat, maka yang penting bagi lembaga dalam perhitungan zakat adalah data keuangan yang termasuk dalam neraca lembaga anggaran, yang terdiri dari aset kewajiban dan peruntuknya yang terkait. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau laporan laba rugi tidak menjadi dasar perhitungan zakat, tetapi dimaksud untuk mengetahui pendapatan atau keuntungan dari pendapatan aktiva tetap. Menimbulkan kerugian oleh lembaga tidak mencegah zakat menjadi jatuh tempo. Lembaga tetap berkomitmen untuk membayar zakat, kecuali jika kewajiban debitur menyerap semua asetnya. 3. Peraturan umum. Pengertian zakat, status hukum zakat dalam syariah, dan dana zakat. Zakat adalah hak yang terutang pada jenis kekayaan tertentu dan dapat disalurkan kepada golongan penerima tertentu. Ini adalah tugas ketika kondisinya terpenuhi. Zakat wajib atas emas, perak, mata uang, barang dagangan, ternak, hasil pertanian, mineral, dan rikas. Zakat tidak wajib atas upah, gaji, dan penghasilan dari pekerjaan bebas pada saat menerima penghasilan tersebut, sedangkan wajib atas bagian dari penghasilan itu yang tetap tidak dikeluarkan selama 1 tahun penuh. Zakat tidak wajib atas aset tetap yang menghasilkan pendapatan dan yang tidak diperoleh untuk diperdagangkan seperti aset sewaan, namun pada akhir tahun wajib zakat atas sisa pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Zakat tidak wajib atas kekayaan publik atau sektor publik atau dana asuransi lembaga publik. Zakat tidak wajib atas wakaf amal atau al-wakaf al-khair. Mengenai wakaf keluarga, al-wakaf al-ahli, penerima manfaat harus membayar zakat pada akhir tahun dari bagian dari pendapatan wakaf yang masih tersisa. Ketentuan di atas yang berkaitan dengan pembebasan wakaf amal dari zakat juga berlaku untuk dana perwalian serta irsad atau alokasi.
dana publik dan properti untuk non-profit, lembaga pendidikan, amal, dan sosial yang tidak memiliki pemilik khusus, bahkan jika lembaga semacam itu menghasilkan keuntungan. Syarat wajib zakat. Yang pertama, kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh terwujud ketika tidak ada orang lain yang memiliki hak atas aset yang bersangkutan. Pemilik dapat membuang aset dengan cara yang dia suka, dan pemilik aset adalah pemilik tunggal dari pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut. Dalam hal ini, tidak masalah apakah aset tersebut dialokasikan untuk tujuan tertentu selain penyelesaian utang. Misalnya, tidak peduli apakah itu dialokasikan untuk pelaksanaan proyeksi investasi. Yang kedua, nisab atau batas kekayaan yang dapat dizakati. Nisab emas apapun bentuknya adalah 85 gram emas murni atau yang setara dengan itu dalam mata uang. Dan nisab yang sama juga berlaku untuk barang dagangan setelah penilaian, serta untuk mineral yang diekstraksi. Untuk perak nisabnya adalah 595 gram perak murni. Nisab yang secara luas diakui berlaku untuk barang dagangan adalah emas. Nisab zakat hewan ternak ditunjukkan di akhir standar ini. Haul atau tahun zakatnya tahun harta boleh dizakat. Tahun zakat untuk uang tunai dan aset komersial serta ternak adalah tahun lunar 354 hari. Dalam hal mengadopsi tahun matahari untuk uang tunai dan aset komersial, tingkat zakat menjadi 2,577%. Mengenai produk pertanian, tidak ada pertimbangan yang diberikan kepada haul, karena yang penting adalah pada saat masa panen. Demikian pula apa yang harus dengan harta temuan atau rikas adalah ekstraksi mereka ketika harta tersebut didapatkan. Tarif zakat yang berlaku. Tarif zakat yang berlaku untuk emas, perak, mata uang, dan barang dagangan adalah 2,5%. Sedangkan tarif yang berlaku untuk hasil pertanian adalah 10%. Untuk hasil pertanian lahan tidak beririgasi, setengah dari 10% atau 5%. Untuk produksi lahan beririgasi dan 3/4 dari 1/10, yaitu 7,5%. Untuk produksi lahan beririgasi sebagian, tarif zakat yang berlaku untuk ternak ditunjukkan pada akhir standar ini. 4. Aktiva atau aset tetap. Aset tetap operasional. Zakat tidak wajib atas aktiva tetap operasional seperti gedung, lembaga, dan perlengkapannya, atau pada aset tidak berujuk seperti hak paten, merek dagang, dan perangkat lunak komputer. Zakat juga tidak wajib atas harta bergerak yang diperoleh untuk operasi selain yang disiapkan untuk diperdagangkan, seperti suku cadang dan alat-alat digunakan untuk produksi lebih lanjut, bahkan ketika aset tersebut disimpan di gudang. Aset tetap yang menghasilkan pendapatan. Tidak ada zakat atas aset tetap yang menghasilkan pendapatan seperti mustaghalat, aset yang disewa, jika aset tersebut tidak diperoleh untuk diperdagangkan. Namun demikian, zakat wajib pada akhir tahun atas bagian yang tidak dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut, dengan menambahkan bagian pendapatan itu ke aset zakat lainnya dan menerapkan tarif zakat. Aset tetap yang menghasilkan pendapatan muncul dalam laporan keuangan di bawah item berikut. Mustalagat atau aset yang disewakan seperti properti real estate, kendaraan transportasi, dan lain-lain. Pada akhir tahun, sewa yang tidak terpakai dari aset ini harus dikenakan zakat dengan menambahkan ke aset zakat lainnya. Investasi real estate. Pada akhir tahun, pendapatan yang tidak dikeluarkan dari aset ini harus dikenakan zakat dengan menambahkan ke aset zakat lainnya. Proyek modal yang sedang dilaksanakan yang bukan untuk diperdagangkan. Jika proyek jenis ini terjadi untuk menghasilkan pendapatan pada beberapa tahap pelaksanaannya, zakat wajib atas bagian yang tidak dikeluarkan dari pendapatan itu setelah menambahkan ke aset zakat pada akhir tahun. Jika proyek tersebut sedang dilaksanakan untuk tujuan perdagangan. Investasi dalam saham dengan tujuan mempertahankannya. Jika dimungkinkan untuk mengetahui melalui perusahaan berapa jumlah yang tepat dari dana harta zakat,
tunai, barang dagangan, dan hutang yang dapat dilunasi. Per saham, zakat dapat dipungut dari jumlah itu. Jika tidak, zakat akan dikenakan pada bagian dari harta zakat, seperti saham yang harus dicapai melalui estimasi. Jika perusahaan tidak memiliki harta yang dapat dizakati, maka wajib zakat atas sisa laba bersih pada akhir tahun. Sejauh saham dimiliki untuk tujuan non-perdagangan, tidak ada alokasi untuk penurunan nilai investasi saham harus dilakukan dari aset zakat. Mengenai saham yang diperoleh untuk diperdagangkan harus diterapkan ketentuan tentang anggaran dasar. Investasi dalam saham anak perusahaan. Dalam akuntansi, anak perusahaan adalah entitas di mana perusahaan induk memiliki 50% saham. Proses membayar zakat dalam hal ini dimulai dengan menghitung zakat anak perusahaan secara mandiri. Kemudian perusahaan induk membayar zakat bagiannya secara profesional dengan kepemilikan sahamnya di anak perusahaan. Sisa zakat anak perusahaan harus dibayar oleh pihak lain. Pengaturan tersebut berlaku ketika anak perusahaan tidak membayar zakatnya secara langsung. 5. Zakatable asset. Aset lancar yang liquid atau mudah dilikuidasi. Aset yang termasuk aset kas dan aset yang dapat dikonversi menjadi kas, quasi cash, disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut. Kas di tangan. Zakat harus dibayarkan dari dana ini. Jika dana tersebut dalam mata uang asing, zakat harus dibayar dari jumlah yang setara dalam mata uang lokal sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal jatuh tempo zakat. Harta emas dan perak dalam bentuk apapun. Zakat atas harta tersebut dinilai berdasarkan berat bersih atau nilai tunainya. Harta emas dan perak dalam bentuk apapun. Zakat atas harta tersebut dinilai berdasarkan berat bersih atau nilai tunainya. Saldo bank. Saldo bank merupakan hal-hal berikut dalam laporan keuangan. Rekening giro. Lembaga dari perusahaan harus membayar zakat dari giro mereka pada lembaga lain, karena rekening tersebut merupakan hutang yang pasti akan diselesaikan. Rekening giro termasuk rekening bank sentral dan rekening bank lain. Ketika lembaga memperoleh bunga dalam rekening tersebut, meskipun dilarang, itu harus membayar zakat dari jumlah pokok dan menyumbangkan seluruh jumlah bunga untuk tujuan amal. Bagi bank atau lembaga yang menerima simpanan tersebut, giro merupakan kewajiban. Rekening investasi. A. Pemilik rekening ini harus membayar zakat dari saldo investasi serta keuntungan. Apakah rekening tersebut merupakan deposito, jangka pendek, atau panjang. Dan bahkan jika penarikan dari rekening dibatasi oleh lembaga investasi atau pemilik, jika akun-akun diinvestasikan melalui metode yang diizinkan, yang benar-benar penting adalah bagian mereka dalam aset investasi, bukan bagian mereka dalam jumlah yang diinvestasikan. Akibatnya, pertimbangan harus diberikan kepada sifat aset yang mewakili jumlah diinvestasikan. Adapun lembaga di mana rekening diinvestasikan, rekening jenis ini merupakan kepercayaan atau amanah daripada kewajiban, dan oleh karena itu, lembaga ini harus membayar zakat hanya kepada bagian mereka dari aset keuntungan atau komisi mereka sebagai bagian dari aset tunai mereka. B. Ketika rekening investasi memperoleh bunga atau meskipun itu dilarang, zakat dibayarkan dari pokok, sedangkan seluruh jumlah bunga harus disumbangkan untuk tujuan amal. Adapun bank-bank tempat penyimpanan rekening-rekening berbunga ini, jumlah pokok tidak termasuk bunga merupakan kewajiban. Obligasi, suku, dan dana. Obligasi dan surat perbendaharaan yang mewakili hutang dan melibatkan bunga, meskipun dilarang, zakat dari pokok obligasi, biaya obligasi harus dibayar, sedangkan seluruh jumlah bunga harus disumbangkan untuk tujuan amal. Mengenai bank penerbit, nilai nominal obligasi dan tagihan ini merupakan kewajiban. Suku investasi dari berbagai jenis. Pemiliknya harus membayar zakat berdasarkan aset yang mendasari suku ini. Dan seperti yang ditunjukkan dalam standar ini, adapun lembaga yang mengelola aset atau menyimpan suku investasi, suku merupakan kepercayaan atau amanah daripada kewajiban. Dan oleh karena itu, lembaga ini harus membayar zakat hanya pada bagian mereka dari keuntungan atau komisi mereka sebagai bagian dari aset tunai mereka. Dana investasi dalam berbagai bentuk. Zakat harus dibayarkan berdasarkan aset yang mendasari dana tersebut, dan seperti yang ditunjukkan dalam standar ini. Jumlah yang disimpan untuk dokumentasi kesepakatan. Hamis jidyah atau uang jaminan. Ini mengacu pada jumlah uang muka yang klien bayarkan untuk mengkonfirmasi janji yang mengikatnya. Jumlah tersebut seharusnya untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh kemundurnya klien dari penyelesaian kesepakatan. Zakat pada jumlah tersebut harus dibayar oleh klien. Jika jumlah tersebut disimpan dalam rekening giro, itu tunduk pada aturan yang ditujukan dalam angka 5731, dan jika disimpan dalam rekening investasi, itu tunduk pada aturan yang ditujukan dalam angka 5132.
Jaminan awal untuk masuknya penawaran dan juga jaminan pelaksanaan harus diambil dari harta zakat lembaga yang menerimanya, sedangkan pemilik jumlah harta tersebut membayar zakatnya setiap tahun sebagai bagian dari hartanya, kecuali jika ia belum pernah mendeaktifkan untuk menginvestasikan sebelum pengembalian dana. Ketika beberapa tahun mereka sebelumnya mengembalikan dana, zakat selama 1 tahun harus dibayar. Jika jumlah tersebut disimpan dalam rekening investasi, itu tunduk pada aturan yang diatur dalam butir di atas. Jaminan tunai yang dibedakan kepada perorangan dan lembaga untuk memperoleh layanan tertentu seperti layanan telepon dan listrik atau keamanan yang dibayarkan atas persewaan toko dan peralatan, zakat harus dibayar oleh pemilik jumlah serta jumlah tersebut pada pengembalian dan selama 1 tahun kecuali telah diaktifkan untuk menginvestasi jumlah sebelum pengembalian dana. Jika pemilik jumlah telah dimungkinkan untuk menginvestasi sebelum pengembalian, zakat harus dibayar dengan tunduk pada aturan yang disebutkan. Arbon, uang sejati, dikurangkan dari harta zakat pembeli, sedangkan penjual harus membayar zakat darinya sebagai bagian dari harta zakatnya, karena dia akan mendapatkan jumlah yang jika akad ditutupi atau tidak. Komoditas aset lancar. Barang dagangan mencakup segala sesuatu yang ditawarkan untuk dijual seperti real estate dan aset bergerak, baik barang tersebut dijual dalam keadaan saat ini atau setelah pembuatan, dan ketika diperoleh melalui pembelian atau sebaliknya. Untuk dikenakan pembayar zakat barang-barang tersebut tidak harus diperoleh melalui pembelian. Niat untuk menawarkan untuk dijual sudah cukup. Barang-barang dagangan harus dinilai pada harga pasar penjualan di tempat di mana barang-barang itu ada, dan menurut cara penjualannya. Barang dagangan tidak boleh dinilai pada biaya atau harga pasar mana lebih rendah. Namun, ketika metode penilaian lain sangat sulit, penilaian dengan biaya dapat digunakan untuk tujuan zakat. Ketika ada perubahan harga selama periode antara tanggal akrual dan tanggal pembayaran zakat, harga pada tanggal akrual zakat harus diadopsi. Ketika barang-barang perdagangan dikenai jenis perlakuan zakat lain, mereka harus menjadi subjek zakat pada barang-barang perdagangan saja. Pada prinsipnya, zakat barang dengan dagangan harus dibayar tunai, namun jika terjadi resesi perdagangan dapat dibayarkan dengan barang. Asalkan kepentingan penerima zakat dapat tercapai. Zakat harus dibayarkan atas barang-barang yang diperuntukkan bagi pembeli setelah menyelesaikan kontrak, bahkan jika dia belum pemiliknya. Penerapan yang berkaitan dengan komoditas aset lancar dalam pos laporan keuangan. Persediaan barang dagangan yang disiapkan untuk diperdagangkan bahan mentah dalam berbagai bentuknya, dan barang untuk dijual dalam bentuk aslinya atau setelah diproduksi dengan menambahkan ke bahan lain untuk dinilai untuk keperluan zakat pada harga pasar penjualan. Jika suatu barang jenis ini cacat, maka barang tersebut harus dinilai pada harga pasar penjualnya dan menurut cara penjualannya. Jika barang yang dimaksud adalah barang yang pergerakan lambat, maka dapat dinilai zakatnya pada harga pasarnya dalam bentuk yang sekarang. Ketika alokasi dibuat untuk barang-barang tersebut, tidak boleh dikurangkan dari aset zakat. Barang dalam proses untuk dinilai untuk zakat pada harga pasar saat ini pada hari pengumpulan zakat, dan jika tidak dimungkin untuk mengetahui nilai pasarnya, mereka dapat dinilai dengan biaya. Pekerjaan dalam pelaksanaan atau konstruksi dinilai untuk zakat dalam kondisi saat ini pada hari pengumpulan zakat. Aksesoris suku cadang industri digunakan dalam peralatan produksi bukan merupakan bagian dari harta zakat. Barang dalam perjalanan dinilai untuk zakat dengan harga pasar ditempatkan ditemukannya. Barang untuk dijual oleh orang lain dengan komisi oleh agen dinilai zakatnya dengan harga pasar di tempat ditemukannya. Barang yang diimpor melalui kredit berdokumen yang ditanggung oleh lembaga, termasuk biaya pembukuan kredit dari jumlah yang ditahan oleh bank perantara. Zakat harus dibayarkan pada jumlah yang ditahan untuk kredit dan bukan biaya. Ketika barang-barang tersebut dimiliki, zakat harus dibayarkan dari mereka berdasarkan nilai pasarnya. Barang yang disiapkan untuk ekspor melalui kredit berdokumen untuk kepentingan lembaga, jumlah yang ditahan untuk kredit tidak dikenakan zakat dan tidak pula dikurangkan dari aset yang dapat dizakatkan karena belum dimiliki. Namun zakat harus dibayarkan atas barang-barang yang masih dipegang oleh lembaga sebagai bagian dari barang jadi atau barang dalam proses. Hak tidak berwujud yang disiapkan untuk perdagangan seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, dan perangkat lunak komputer harus dikenakan zakat pada barang dagangan. Stok akhir tahun, bahan baku atau bahan utama yang biasanya digunakan sebagai bahan dan tetap sebagai komponen barang diproduksi untuk diperdagangkan harus dinilai zakatnya pada nilai pasarnya sebelum memasuki proses pembuatan
Tidak ada zakat dibayarkan untuk bahan-bahan pendukung yang tidak mewakili bahan-bahan atau tetap sebagai komponen dari barang-barang manufaktur seperti bahan bakar dan bahan pembersih. Barang jadi dan barang dalam proses sedang diproduksi untuk diperdagangkan dikenakan tarif yang sama yang berlaku untuk zakat. Barang dagangan, barang jadi, dan barang dalam proses harus dinilai dalam keadaan saat ini dan pada harga pasar. Bahan rap dan pengepakan tidak termasuk dalam penilaian barang zakat jika bahan tersebut tidak disiapkan untuk diperdagangkan secara terpisah. Namun demikian jika bahan tersebut meningkatkan nilai barang mereka harus dimasukkan. Zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 653 kg. Tidak ada pertimbangan yang harus diberikan pada haul karena yang penting di sini adalah panen. Tarif zakat yang berlaku adalah 10% untuk hasil tanah non irigasi. Sedangkan setengah dari 5% untuk hasil tanah irigasi dan 3/4 dari 7,5% untuk hasil sebagian bahan irigasi. Dalam perhitungan nisab dapat dijumlahkan berbagai jenis hasil yang sama seperti jenis biji-bijian atau buah-buahan yang berbeda. Sedangkan jenis hasil atau buah-buahan yang berbeda tidak dapat dijumlahkan. Setiap jenis hasil bumi atau buah-buahan harus memiliki nisab sendiri. Tidak ada bedanya bila hasil pertanian atau buah-buahan yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan yang sama berada di lokasi geografis yang berbeda. Khars atau perkiraan para ahli dapat diadopsi ketika produk pertanian atau buah-buahan sudah matang. 1/4 atau 1/3 dapat dipotong dan diserahkan kepada pemilik dan sisanya dikenakan zakat berdasarkan khars setelah produk dikeringkan. Zakat juga dapat dibayarkan dari segi nilai. Pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau konstruksi yang berkaitan dengan pertanian bukan merupakan bagian dari harta zakat. Kebutuhan produksi seperti pupuk dan inseksida bukan merupakan bagian dari harta zakat dan tidak boleh dipotong dari dasar zakat kecuali diperoleh melalui hutang. Bahan rap dan packing bukan bagian dari harta zakat. Biaya-biaya yang berkaitan dengan irigasi, pengembangan tanah, saluran irigasi, dan pekerjaan tanah tidak boleh dikurangkan dari harta yang dapat dizakati. Biaya penyerahan kepada penerima dipotong dari harta zakat. Zakat hasil tanah pertanian yang disewa harus dibayar oleh penyewa. Dalam hal muzarah dan atau musaqat, zakat harus dibayarkan oleh kedua belah pihak secara proporsional. Subsidi dan konsesi yang berkaitan dengan pertanian, subsidi tunai harus dimasukkan dalam basis zakat sebagai bagian dari aset likuid yang tunduk pada butir 531, sedangkan tanah dan peralatan gratis dan tidak boleh. Zakat barang galian. Barang galian yang dimaksud di sini adalah semua barang yang digali dari dalam bumi atau laut baik dalam bentuk cair, padat maupun gas. Nisab mineral adalah mencapai 85 kg emas. Nisab harus dinilai untuk jumlah yang diekstraksi secara terus-menerus. Jika ekstraksi dihentikan untuk periode yang tidak normal, penilaian nisab harus dimulai pada aset ekstraksi dilanjutkan kembali. Tarif zakat yang berlaku untuk mineral adalah 2,5%. Jika mineral yang diambil adalah milik negara, tidak ada zakat yang harus dibayarkan kepada mereka. Jika mineral adalah milik ekstraktor mereka, dan dia harus membayar zakat pada mereka. Mutiara, karang, dan ikan yang diambil dari laut untuk diperdagangkan harus dikenakan tarif zakat yang berlaku untuk zakat perdagangan. Zakat ternak. Ternak yang mencapai nisab dikenakan zakat baik yang dimiliki untuk diambil susunya maupun keturunannya. Hewan-hewan akan dikenakan tarif zakat pada ternak hanya jika mereka diberi makan melalui pengembalaan gratis hampir sepanjang tahun. Jika hewan-hewan itu dimiliki untuk diperdagangkan, mereka akan dikenakan tarif zakat pada barang-barang perdagangan. Tidak ada bedanya jika hewan-hewan dari pemilik yang sama ditemukan di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Kepemilikan campuran juga dapat diakui sehingga hewan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang diperlakukan seolah-olah mereka dimiliki oleh satu orang. Ketika hewan tersebut berbagi fasilitas yang sama. Hewan yang dimiliki untuk perdagangan harus dikenakan tarif zakat pada barang perdagangan. Penilaian harus pada harga pasar jual. Hewan pekerja seperti hewan yang digunakan untuk membajak tanah, mengairi dan membawa bukan merupakan bagian dari harta zakat. Hewan selain unta, sapi, dan kambing tidak dikenakan zakat kecuali jika dimiliki untuk diperdagangkan. Jika hewan tersebut digunakan untuk produksi daripada perdagangan, mereka tidak boleh dimasukkan dalam aset zakat. Ketika produksi seperti susu dan wol dimiliki untuk diperdagangkan, mereka dikenakan zakat pada barang dagangan.
Zakat tidak dikenakan atas kuda, bagal, keledai, dan semua binatang lain yang digunakan untuk pekerjaan atau perhiasan, kecuali jika dimiliki untuk diperdagangkan. Zakat tidak wajib atas ayam yang diperoleh untuk produksi, yang harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti mustaghlagat. Ayam, susu, dan ternak dikenakan zakat pada dagangan jika dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Cadangan. Definisi cadangan. Cadangan adalah jumlah yang dikurangkan dari keuntungan berdasarkan undang-undang atau seperti yang disyariatkan oleh anggaran dasar lembaga atau berdasarkan keputusan majelis umum. Cadangan menyediakan dana yang diperlukan untuk berbagai tujuan seperti ekspansi di masa depan menghadapi kemungkinan kerugian distribusi dan distribusi jumlah tunai cadangan tidak lagi dibutuhkan. Sifat status syariat. Kedua jenis cadangan tidak dapat dikurangkan dari aset zakat karena dalam syariah mereka tidak dianggap sebagai kewajiban hutang harus dibayar oleh perusahaan meskipun itu disebut di bawah kewajiban. Karena cadangan dimiliki oleh perusahaan mereka harus dikenakan zakat sebagai bagian dari aset zakat dalam hal menerapkan metode penilaian zakat aset bersih. Terlepas dari kenyataan bahwa akun modal dan premi penerbitan menyediakan sumber perdanaan bagi perusahaan, mereka tidak dianggap sebagai bagian dari kewajiban utangnya, bahkan jika modal biasanya disebut di bawah kewajiban. Oleh karena itu, akun modal dan premi penerbitan tidak dapat dikurangkan dari aset zakat. Aplikasi berkaitan dengan cadangan revaluasi. Ini dihasilkan dari revaluasi aset tahap pada nilai pasar saat ini, dan mereka aset tetap tidak dikenakan zakat. Cadangan tersebut tidak dapat dikurangkan dari aset zakat. Cadangan pendapatan ini mengacu pada bagian dari keuntungan yang dapat didistribusikan yang disimpan oleh keputusan administratif dalam penyediaan untuk kebutuhan masa depan. Itu bukan kewajiban hutang yang dimiliki oleh lembaga, dan oleh karena itu tidak boleh dikurangkan dari aset zakat. Cadangan keuntungan yang diperoleh dari operasi pembelian saham. Cadangan ini dihasilkan dari tindakan institusi ketika membeli dan menjual sahamnya sendiri. Tidak dapat dikurangkan dari harta zakat karena merupakan bagian dari keuntungan. Cadangan laba yang diumumkan untuk dibagikan. Ini mengacu pada laba yang diumumkan oleh Dewan Direksi, tetapi keputusan untuk pembagiannya belum diambil. Cadangan laba ditahan. Cadangan ini terdiri dari laba yang dialokasikan untuk transfer ke tahun-tahun mendatang. Ini merupakan salah satu jenis cadangan pendapatan dan tidak dapat dikurangkan dari aset zakatable. 8 kepala penyalur zakat. Kepala-kepala penyaluran zakat adalah 8 kategori yang ditentukan oleh ayat yang menyatakan as-sodaqat, yang mana di sini artinya zakat hanya untuk fuqara, miskin, al-masakin atau miskin, dan mereka yang dipekerjakan untuk mengumpulkan dana. Al-fuqara artinya fakir dan al-masakin miskin. Dan untuk menarik hati orang-orang yang telah condong ke arah Islam atau mu'alaf, dan untuk membebaskan tawanan dan atau budak, dan bagi mereka yang berhutang, dan untuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah, yaitu seperti mujahidin perang pada zaman dahulu, dan untuk musafir, seorang musafir yang terputus dari segalanya, kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dewan Pengawas Syariah dari lembaga-lembaga tersebut dapat menentukan arti dan cara penerapan yang tepat untuk masing-masing kategori ini. Hukum pencairan zakat. Pembayaran zakat, lembaga tidak dapat melepaskan komitmen zakatnya dengan membebaskan debitur dari kewajiban utang mereka. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penerima zakat tidak dapat melunasi utangnya dari jumlah zakat yang mereka terima dari krediturnya. Aturan pengaturan tersebut tidak melibatkan kolusi atau kondisi yang ditentukan sebelumnya. Pada prinsipnya, zakat harus dikeluarkan segera setelah jatuh tempo, namun dapat ditunda tidak lebih dari 1 tahun karena kekurangan dana atau jika distribusinya yang dilakukan menurut jadwal waktu tertentu atau untuk kepentingan lain yang jelas. Lembaga harus membentuk dana atau rekening khusus untuk zakat. Pada prinsipnya, zakat harus dikeluarkan untuk 8 kepala, namun jika diperlukan, dana zakat dapat digunakan dalam proyek-proyek investasi. Namun proyek tersebut pada akhirnya harus dimiliki oleh penerima zakat atau berbeda di bawah pengawasan badan syariah. Atau berada di bawah pengawasan badan syariah yang berwenang dan dipercayakan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Namun demikian, investasi dana zakat harus dilakukan setelah memenuhi kebutuhan mendesak penerima zakat dan tersedianya pengamanan dan memadai terhadap kerugian. Zakat tidak berhenti sah dengan resep.
Zakat dapat dibayarkan sebelum waktunya dengan syarat-syarat tertentu yang harus dikonsultasi dengan Dewan Syariah. Zakat diperoleh dan dibayarkan dalam hal nilai yang setara dengan komoditas subjek. Zakat tidak harus mencakup semua 8 kepala pengeluarannya. Hal ini diperolehkan terbatas pada beberapa dari mereka. Dana zakat dapat dipindahkan dari tempat pembayaran ke tempat lain karena kepentingan yang jelas untuk dinilai oleh Dewan Syariah dari lembaga tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya menjelaskan di sini saya masih seorang manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya datang dari saya dan lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.